Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Udah kelihatan? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وحكمة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita semua dapat menghadiri undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan undangan tersebut melalui teman-teman dari Hadrar Istiqamah. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebuah qasidah lakum busyra al-ijabah wal qabul. Mudah-mudahan kita semua dapat kabar gembira dengan menghadiri undangan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para tuan-tuan guru, para muqaddam kita, Sayyidul Walid Syekh Misbahul Anam Ibn Turmudi Tijani, begitu pula Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad, serta para alim ulama yang lain yang hadir di tempat ini. Ada abang ipar kita Al-Ustaz Ahmad Halimi Al-Hafidh LC MSI, ada juga sahabat seperjuangan di Yaman Haji Muhammad, dan para sepuh-sepuh lain, tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita menuju tempat ini mudah-mudahan sampai kembali lagi. Salah satu keadaan di mana doa kita bakal dijabah adalah ketika lagi bepergian. Alhamdulillah, kan aneh paling jauh ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dosa kita semua diampunin sama Allah. Hajat-hajat kita dikabul, dijabah sama Allah. Semua kesulitan kita dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah sehingga dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aneh takut ngomong terus terang, soalnya tadi dibilang yang banyak ngomong susah uangnya. Jadi memang aneh datang kemari tadi niatnya mau jadi pendengar aja begitu, karena aneh punya guru pesan ta'allam husnul istima' kama tata'allam husnul kalam. Belajarlah jadi pendengar yang baik sebagaimana kita sering belajar jadi pembicara yang baik. Cuma apa boleh buat, kalau udah disuruh namanya dipanggil kan bingung juga. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, kita hadir ke tempat ini enggak bukan karena ada cinta dalam hati kita. Aneh kurang lebih dari hari Ahad ada satu grup sama ikhwan, undangannya aneh masukin, ayo siapa yang mau berangkat. Itu hari baru satu orang yang list, sibuklah kerja segala macam. Sampai akhirnya alhamdulillah hari ini berangkatnya 2 mobil. Mudah-mudahan ini semua bukti cinta kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cinta ini memang harus diuji. Cinta itu harus diuji. Makanya yang paling mungkin
menguji kita dengan rasa sakitnya mencintai itu adalah orang yang paling kita cinta. Kalau orang yang paling kita cinta adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ujian terberat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddal bala ala ummati al-anbiya, tsumma al-awliya fal amsal fal amsal," kata Rasul. Yang paling berat menghadapi ujian cinta dari Allah Subhanahu wa taala di antara umatku adalah al-anbiya. Para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu berat ngadapin ujian. Kemudian al-awliya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baru fal amsal fal amsal. Orang kayak kita paling gampang itu ujiannya. Jadi jangan ngerasa ujian kita paling susah, udah paling gampang sebetulnya. Dan dari dulu setiap orang yang mengaku cinta akan diuji. Bahkan Allah yang perintahkan. Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'an. Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalian beriman kepadaku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian untuk membuktikan cintanya dan siapa di antara kalian yang betul-betul sabar atas ujian daripada cinta tersebut. Jadi cinta memang harus dibuktiin. Kalau kita mau ceritain dulu, ingat di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Ada dua raja kan? Raja siapa sama siapa tuh? Talut sama Jalut. Dulu mereka yang minta sama Allah Subhanahu wa taala buat dikirim raja. Pemimpin yang bisa memimpin mereka. Tapi begitu disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, Talut malika, Talut dijadiin raja sama Allah Subhanahu wa taala, mereka kan protes. Padahal mereka yang minta. Qala anna lahul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak. Kita bernasab tinggi, kita hartanya banyak, kita lebih segala-segalanya daripada dia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Allah kasih kelebihan buat Talut ini. Apa kecerdasannya di dalam memimpin perang? Badan yang lebih besar daripada kalian, lebih gagah daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta dikasih, diuji cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cintanya diuji, dikasih ini. Nggak demen dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sering nggak gitu begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala kasih itu bukan sesuatu yang kita pengen, tapi sesuatu yang menurut Allah baik untuk kita. Bukan apa yang kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita minta nggak baik di hadapan Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin kita cinta sama sesuatu, minta sesuatu sama Allah, sesuatu itu nggak dikasih. Kenapa? Karena itu jelek menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaiknya. Setelah dikirim Talut, berangkat perang kan? Lawan siapa? Lawannya lawan Jalut. Talut sama Jalut. Di antara pasukannya itu ada Nabi Daud alaihissalam. Berangkat, perjalanan jauh, capek, haus, tidak ada air. Kata Allah apa? Talut ngomong, Innallaha mubtalikum binahar. Nanti Allah uji cintanya kalian kepadaku dengan sebuah sungai. Perjalanan jauh, haus, dahaga luar biasa. Maklum kalau orang ketemu air minum, maklum. Aneh lagi capek ngomong, dikasih air, kira-kira minum nggak? Pasti minum. Ini orang perjalanan perang jauh, capek, haus, nggak bawa air. Kata Talut selaku pemimpinnya, nanti kalian bakalan diuji dengan sebuah sungai. Udah dikasih tahu nih, udah dikasih tahu. Kira-kira banyak nggak ya yang jadi pengikut? Jadi sama kayak kita, udah dikasih tahu. Yang bayat tuh wadifah bukan nggak diuji ente. Bilang semenjak saat ini. Jadi arti tangan kita menjabat, tangan para muqaddam itu apa? Bukan sekedar jabatan. Iya, aneh terima itu wirid. Enggak, aneh janji. Mulai saat aku ucapkan janji ini sampai meninggal, aku tidak akan meninggalkan wirid. Tidak ada uzur yang dikatakan uzur kecuali meninggal. Emang Allah nggak bakal uji? Allah uji. Allah tes. Mau berangkat wirid, hujan. Ya, kalau baru hujan aja udah kabur. Aduh, hujan nih di rumah aja dah ya, kalah sudah. Hujannya masih air, kena baju nggak kebakar. Diuji.
Segini udah dikasih tahu, banyak atau sedikit yang kalah. Ternyata apa? Kata Talut sebagai pemimpinnya, innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Nanti ketika sungai ada depan mata kalian, yang minum dengan berlebihan, yang israf, melebih-lebihkan, memuas-muaskan hawa nafsunya, dia bukan pengikutku. Tapi kalau cuma minum dengan satu ghurfah, satu ciduk air dengan tangannya, maka dia adalah pengikutku. Ternyata apa kata Allah? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Banyak yang minum, banyak yang terbuai, banyak yang kalah dengan ujian itu, banyak yang cintanya nggak bisa dibuktiin kecuali sedikit. Begitu cinta. Yang ngaku cinta sih banyak, tapi bisa nggak kita buktikan cinta itu sama Rasulullah SAW? Mudah-mudahan kita hadir tempat ini bukti dari cinta kita sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bagian daripada umatnya Rasul yang nanti di yaumil qiyamah dibanggain sama Rasulullah SAW. Wa inni mufakhirun bikathratikum, kata Rasul. Yang aneh banggain nanti banyaknya kalian. Tapi banyaknya kita bukan cuma sekedar banyak. Makanya Rasul kan ancam, hati-hati. Banyaknya kalian nanti di yaumil di akhir zaman kagusa isail, kayak busa, kayak buih yang ada di tengah laut. Fashion yang ikut ke barat, semua ke barat-baratan. Fashion yang ikut ke timur, semua ke timur-timuran. Nggak punya pendirian, nggak punya jati diri. Tapi yang dibanggain sama Rasulullah SAW adalah umat-umatnya Rasulullah yang berkualitas, yang cintanya bisa kita buktikan sama Rasulullah SAW. Ini cinta. Nggak cuma sampai situ dulu, lagi kita ambil cerita lagi dari Al-Quran. Kalau kata Habib Salim, memang kita tukang cerita. Dalam Al-Quran, ingat dalam surat Al-Kahfi, ceritanya seorang nabi dengan seorang wali. Seorang nabi yang disuruh berguru sama wali. Siapa? Nabi Musa alaihissalam sama wali Khidir. Ya, Sayyidina Khidir itu ada khilaf. Ada yang berpendapat beliau seorang wali, ada yang berpendapat beliau seorang nabi. Tapi guru kita Sayyidi Syekh radhiyallahu an berpendapat bahwa beliau adalah seorang wali min auliyaillah. Seorang nabi disuruh ngaji, disuruh belajar sama seorang wali. Nabi ngaji sama wali. Syaratnya apa? Syarat yang dikasih sama wali Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam cuma satu. Jangan nanya. Cuma satu doang. Jangan nanya. Udah itu doang. Syaratnya satu. Diuji. Kan mau jadi murid diuji. Ngaku cinta jadi murid diuji. Syaratnya satu. Kita ngaku muridnya Sidi Syekh radhiyallahu anhu. Syaratnya paling besar apa? Jangan ziarah kepada wali lain. Jangan tabaruk kepada wali lain. Jangan istimdad kepada wali lain. Berat. Padahal satu yang paling berat. Ini satu syaratnya. Jangan nanya, selesai. Sampai aku yang mengucapkan, sampai aku yang jelasin. Ternyata dari syarat satu aja, lihat apa yang terjadi. Jalan, diajak pergi. Pertama kali apa? Ngeliat naik kapal di perjalanan. Mau nyebrang pulau, naik kapal. Kapalnya udah nganterin, tahu-tahu begitu dia mau turun, kapalnya malah dibolongin. Bukannya bilang makasih, kapalnya malah dirusakin. Sama siapa? Sama wali Khidir. Nabi Musa nanya, ente ngapain ngerusakin? Nih kapal udah nolongin kita, udah baik-baik. Apa langsung Nabi Khidir, apa wali Khidir ngejelasin? Enggak. Wali Khidir nggak langsung jelasin. Sayyidina Khidir cuma bilang apa? Qala alam akul innaka lan tastati ama ya sabra. Kan ane udah bilang, ente nggak sabar ngadepin ane, ente nggak bisa sabar jadi murid ane. Dikasih syarat satu dilanggar, baru satu, jangan nanya doang, ya Allah. Baru satu, ikutin aja guru, pokoknya apa kek ngikut aja, jangan banyak nanya. Nggak sabar. Akhirnya ya udah maafin kedua kali. Kedua kali lihat apa? Lihat anak kecil kan. Begitu lihat anak kecil, faqatalah, dibunuh. Nanya, qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafas. Ente bunuh orang nggak salah, anak kecil loh. Ngapain dibunuh?
Dijawab lagi, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang pertama nggak ada lakaknya, yang kedua ada lakaknya. Ditakkitkan, gue udah bilang sama lo dari tadi lo nggak bisa sabar gitu. Maksudnya udah ente jangan jadi murid anda dah, nggak kuat ente. Karena yang pertama nggak ada lakaknya. Coba ini anda buka di Lataiful Qur'aniyah, itu salah satu keajaiban ya, salah satu kemuliaan Al-Quran. Jadi seolah-olah ini lo, gue udah bilang dari tadi jangan gak kuat ente. Akhirnya minta maaf lagi, ya sudah dimaafin. Ketiga kali datang ke satu kampung, minta dijamu, minta makanan, minta dijamu, minta tolong. Orang kalau lagi safar, lagi dalam perjalanan itu maklum ya, numpang gitu, bertamu ke rumah orang, nggak ada yang mau menjamu. Akhirnya ngelihat satu rumah udah mau roboh, dibenerin sama Wali Khidir. Ditanya sama Nabi Musa, lagi-lagi nanya, ya lo dikata jangan nanya lagi. Wali Khidir, kenapa ente nggak ambil upah dari ente benerin nih rumah? Kan ente benerin nih rumah, ente ambil upah dong, ambil bayaran, supaya mereka mau menjamu kita, ngasih makan sama kita. Akhirnya apa? Kata Wali Khidir, udah ente nggak bakal bisa jadi murid aneh kasih tahu aja deh. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Fa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Ente nggak bisa kan sabar kalau ente nggak dikasih tahu. Baru dikasih tahu. Amma safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri faradta na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kenapa anda balongin itu kapal? Karena di pelabuhan ada raja yang jahat. Rajanya jahat, suka nyolongin perahu-perahu yang bagus. Ini perahu bagus, udah baik nolongin kita, daripada diambil sama raja, aneh bolongin. Supaya apa? Supaya nggak diambil sama tuh raja yang jahat, supaya nggak dicuri sama itu yang raja jahat. Jadi orang yang punya kapal ini tetap memiliki kapal. Baik apa enggak? Kelihatannya buruk, tapi ada kebaikan di belakang itu. Ada yang dipengen sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, begitu ngelihat kok ada anak kecil dibunuh, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ini anak kecil, orang tuanya rajin ibadah, orang soleh, dekat sama Allah, dicintai sama Allah. Kalau dia gede, takdirnya bakalan nyelakain orang tuanya, ngebawa orang tuanya ke neraka. Daripada orang tuanya yang soleh dibawa sama dia ke neraka, gua bunuh duluan. Kelihatannya nggak baik, ternyata baik. Yang terakhir, adapun bagi apa? Wa ammal jidaru. Adapun rumah yang aneh benerin, itu punya orang fakir miskin, yang orang tuanya ninggalin harta karun di bawah rumahnya. Wa kana kanzul lahuma. Ada harta karun di bawah rumahnya. Aneh benerin, itu peninggalan satu-satunya, peninggalan yang dikasih sama orang tuanya, maka ini buat mereka. Yang menarik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama Allah kasih tastati, yang kedua tasdi. Ada kata tastati, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Baru yang kedua, innaka lan tasti, nggak ada taknya. Bedanya apa? Artinya sama-sama bisa, tapi yang pertama bisanya lebih, nggak bisa banget ente paham. Sekarang ente udah bisa, kenapa? Udah dikasih tahu. Jadi setelah dikasih tahu, setelah diungkapkan karamah dari gurunya, kelebihan dari gurunya untuk mampu memandang sesuatu yang nggak bisa dipandang sama mata, ente mulai sekarang pasti udah bisa. Kurang lebih begitu. Kata Wali Khidir, ente pasti sekarang, kalau sekarang nih mau ngikut jadi aneh, jangan nanya, sekarang pasti ente udah bisa. Kenapa? Udah tahu semua alasannya. Jadi emang kita kadang kayak begitu ya. Seringnya kan kita kalau dikasih amalan nanya dulu, ini buat apaan sih, begitu. Jujur ya enggak. Padahal maaf Bapak Ibu jangan. Syekhuna pesen kalau dikasih amalan gak usah banyak nanya, jalanin. Fadilahnya apa? Satu aja udah cukup buat kita. Fadilahnya supaya kita dicintai sama Allah, cinta sama Rasul. Udah yang lain gak usah dipikirin. Kalau sudah cinta, orang gak minta dikasih. Lihat ceritanya Rasulullah SAW, iya kan? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah cuma ngelihat, Rasul tuh ngelihat ke Ka'bah, terus lihat lagi ke langit, lihat lagi Ka'bah, lihat lagi langit. Allah ngelihat perilaku Rasul seperti itu.
Allah tahu isi hatinya Rasul. Rasul nggak doa, ya Allah, aneh nggak demen kiblat aneh ngadep ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena aneh diledek sama orang Yahudi. Tuh lihat Muhammad, Tuhannya punya sendiri, Tuhannya milih sendiri, tapi kiblat ngikutin kita. Aneh nggak demen ya Rasul. Aneh pengen kiblat ngadepnya ke Ka'bah. Nggak minta Rasul, nggak ngomong begitu. Cuma lihat ngadep ke langit, lihat ngadep lagi ke langit. Allah langsung jawab apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Karena Allah cinta sama Rasul, Rasul nggak sampai minta, cuma berperilaku seperti itu langsung dikasih sama Allah. Cash. Deh, aneh balikin lagi kiblat ngadep ke Ka'bah. Jadi begitu kalau dicinta. Makanya nih, kalau pengantin baru kan kadang begitu. Lagi iya kan? Lagi bulan madu, istrinya baru ngelihat doang, udah langsung mau. Kan begitu. Coba udah lama. Udah ngomong berkali-kali nggak dikabulin ya, Bu. Di belakang menyaut, iya begitu. Udah ngomong berkali-kali belum. Tapi kalau pengantin baru lihat doang, langsung dibeliin. Ini lagi ngomong aneh, ini bukan yang lain. Ya masih pengantin baru lihat doang, atau lagi scroll apa Shopee, Tokopedia, ya kan? Kelihatan nama kita beliin langsung. Oh, kalau udah pengantin lama di keranjang berbulan-bulan gak di check out. Ini tukang jajan online nih. Jadi itu cinta Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita hadir tempat ini salah satu bukti cinta kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir wazifah mau apapun itu, ujiannya mau hujan ya mau geledek ya, selama masih hidup berangkat sudah wazifah jamaah. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kisah istiqamah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan terus menjadi muridnya Sidi Syekh radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa afatina al-fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.